bukan hanya kegelisahan ya. Kalau saya pribadi, saya berangkat kita marah gitu loh. Silahkan Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan itu. Tapi kami pun akan mengkritisi, kami akan tetap melakukan eksaminasi pada putusan itu. 2024 menjadi pilpres yang sangat complicated, pilpres yang brutal. Tetapi Mahkamah Konstitusi ketika melaksanakan wewenang itu, dia melakukan secara sewenang-wenang. Buat saya itu adalah abusive judicial review. Putusan 90 itu sama sekali tidak justified dari aspek distinguished faktor. Gak ada faktor pembeda secara nyata, secara objek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat pada pukul 13.15 WIB, MK telah memutuskan perkara PHPU yang diartikan nyala api obor demokrasi telah dimatikan untuk kepentingan kelompok tertentu. Narasi itu muncul dari kegelisahan para pemohon dan para pendukungnya, terutama yang datang dari para guru besar dan akademisi tanah air, serta para tokoh pro-demokrasi khususnya dari petisi Linggarjati untuk demokrasi. Namun sebaliknya, kata puji syukur alhamdulillah, perjuangan telah berhasil menghantarkan kubu Prabowo Gibran menang telak sebesar 58% dan seluruh dalil pemohon dibatalkan, dan pihaknya mengatakan bahwasanya api obor demokrasi telah dinyalakan di seluruh negeri. Itulah pendapat dalam negara demokrasi, wajib kita hargai bersama sebagai pendapatan berupa pembagian kursi jabatan darinya. Perlu diketahui bersama, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi telah berlangsung sangat alot dan melelahkan. Yang awalnya pihak pemohon ada secercah harapan bagi para pemohon yang dilihat di seluruh dunia. Para pihak telah mempertontonkan pada publik tanah air bahwasanya demokrasi kita dalam keadaan kurang baik-baik saja dan banyak pula dijumpai. Ada catatan merah yang dibuktikan adanya dissenting opinion dari 3 hakim yang bersikap menerima permohonan dari pemohon, dan sikap tersebut baru terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres tahun 2024 kali ini. Sahabat hukum, terkait amar putusan dalam perkara PHPU ini menyatakan secara tegas bahwasanya narasi dari seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak pemohon telah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi karena pihak pemohon ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya dalam persidangan yang berlangsung alot di Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, tentu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi pemenang seperti yang ditetapkan oleh pihak KPU sebelumnya. Pertanyaan besarnya, kenapa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam perkara perselisihan PHPU? Mahkamah berpendapat permohonan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Alhasil dalam amar putusan, Mahkamah menolak seluruh permohonan Anies Muhaimin. Begitu juga Mahkamah telah mengadili dalam eksepsi menolak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengelompokkan dalil-dalil Anies Muhaimin menjadi 6 klaster. Pertama, terkait 1, independensi penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, bantuan sosial, bansos. Yang keempat, adanya mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara. Yang kelima, prosedur penyelenggaraan pemilu. Yang keenam, pemanfaatan aplikasi sistem informasi Sirekap. Kemudian pertanyaan besarnya, bagaimanakah independensi penyelenggaraan pemilu? Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, Mahkamah juga menyatakan tidak beralasan menurut hukum atas dalil Anies Muhaimin yang menyatakan bahwasanya telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden. Dalil pemohon kebenarannya dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 saja. Kemudian terkait masalah bansos, bahwa Mahkamah telah mencermati secara seksama keterangan para pihak termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan atau alat bukti pendukung Mahkamah. Juga menemukan fakta bahwasanya program bansos yang merupakan bagian dari program pelindungan sosial Perlinsos telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun 2024. Dan Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum dan ilegal karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kemudian terkait mobilitas, netralitas pejabat negara, Mahkamah telah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
yang telah ditindaklanjuti Bawaslu sesuai dengan tugas. Terkait kewenangan kewajiban, adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti terkait laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut yang disebabkan tidak adanya aturan terkait dengan kegiatan yang dikategorikan sebagai kampanye atau dilakukan sebelum masa kampanye. Kemudian terkait prosedur penyelenggaraan pemilu, pemohon mendalilkan telah terdapat sejumlah kejanggalan dan daftar DPT di sejumlah daerah. Seperti adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun, pemilih di atas usia 100 tahun, dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan tersebut. Namun Mahkamah menyatakan bahwasanya pemohon tidak dapat membuktikan dalil dimaksud, sehingga dalil atas dugaan pelanggaran prosedur penyelenggaraan pemilu tidak beralasan menurut hukum. Begitu juga terkait pemanfaatan aplikasi Sirekap. Dalam peraturan dan keputusan KPU, Sirekap dinyatakan adalah sebagai sarana publikasi saja dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara. Mahkamah telah menyebutkan terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemilihan umum dalam Undang-Undang Pemilu, PKPU maupun peraturan Bawaslu, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, khususnya bagi Bawaslu dalam upaya menindaklanjuti terhadap pelanggaran pemilu. Ketidakadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggar pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Pendapat berbeda pertama kali dalam sejarah keputusan perkara PHPU disebut dengan dissenting opinion. 3 hakim tersebut, yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat, menyatakan pendapat berbeda dalam putusan 1 PHPU Pres 2024. Saldi juga mengatakan seharusnya Mahkamah memerintahkan pelaksana pemungutan suara ulang di beberapa daerah sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat negara penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah saja. Hal sama juga disampaikan Saudara Hakim Eni Nurbaningsih yang menurutnya untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sementara Saudara Hakim Arif Hidayat mengatakan seharusnya Mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Bali, serta Sumatera Utara dalam waktu 60 hari. Seharusnya Mahkamah juga melarang adanya pembagian bansos sebelum pada saat pemungutan suara. Sahabat hukum, di tempat terpisah Saudara Profesor Denny Indrayana yang merupakan ahli hukum tata negara mengatakan pihaknya optimis permohonan pemohon 01 dan 03 bakalan dikabulkan dengan landasan argumen. Bahkan jauh dia telah terdapat bocoran pihak pemohon akan dikabulkan permohonan gugatannya oleh MK, sebagian ataupun seluruhnya. Namun ketika putusan ini dibacakan, ternyata yang menang adalah kubu 02, pasangan Prabowo Gibran. Namun lagi-lagi Saudara Denny Indrayana berkelit mengatakan bahwasanya putusan PHPU ini adalah putusan yang cacat konstitusional dan tidak sah menurutnya. Begitu juga ada yang disampaikan oleh Saudara Rocky Gerung terkait dalam putusan perkara PHPU ini seharusnya ada 4 hakim yang ikut dalam sikap dissenting opinion. Rocky menyayangkan sikap Saudara Hakim Suhartoyo sebagai simbol moralis yang selama ini digadang-gadang akan bersikap seperti dalam putusan MK nomor 90. Terkait putusan batas bawah, usia pencapresannya akan membuat putusan tinta emas yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Namun amat sangat disayangkan ternyata apa yang diharapkan Saudara Rocky Gerung tidak sesuai dengan ekspektasinya. Malah Rocky mengatakan mungkin kita duga ada sprindik yang muncul untuknya, sehingga harapan tinggal harapan. Hal senada prediksi yang disampaikan oleh beberapa tokoh gagal banyak juga kita jumpai. Prediksi misalnya Saudara Profesor Din Samsudin, Saudara E.F. Saifullah, Saudara Refli Harun, dan Ferry Amsari. Semuanya adalah amsyong, tidak tepat dalam prediksinya. Sahabat hukum, pelajaran terpenting yang bisa kita dapatkan dalam putusan PHPU ini adalah apakah putusan PHPU ini memang bersih dan murni dari praktek permainan kotor para politisi busuk, atau memang pelaksanaannya normal-normal saja dalam prakteknya. Kita pasrahkan semuanya pada hukum alam. Hakim akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di tempat terpisah, anehnya, sosok pesulap yang bernama Denny Darko, dia bukan seorang ahli hukum tata negara, namun dia berprofesi sebagai ilusionis atau seorang pesulap. Dia mampu atau memaksakan membaca prediksi putusannya bahwasanya Prabowo Gibran akan menang dalam
sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya pihak KPU akan menetapkan paslon terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden sah Republik Indonesia yang akan mencetak sejarah baru jika ramalan tidak benar, yang bersangkutan berani dipotong telinganya. Demikian paparan, kami ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Publik berharap agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih mampu mensejahterakan rakyatnya dan mampu menjaga setiap jengkal tanah dari Sabang sampai Merauke, dan mampu memberikan ruang kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan tanpa diberangus dan ditakut-takuti oleh sebuah regulasi Undang-Undang ITE. Dan kita semua berharap Presiden terpilih mampu menjaga apa yang disebut tabligh amanah dan fatona. Semoga pula apa yang dikatakan oleh Presiden mendiang Gus Dur bahwasanya Prabowo adalah orang yang tulus, semoga benar apa adanya. Sekian dan salam demokrasi.